Voltage. Apakah voltage itu? Voltage adalah sebuah ibadah yang seru dengan ide-ide yang selalu segar. Kita tertanam, bertumbuh, memulai perjalanan iman dengan Kristus, dan mempunyai masa depan cerah bersinar. Dipakai menjadi luar biasa. Di Voltage, banyak hal menyenangkan yang bisa dilakukan. Menyanyi, menari, bermain, melompat, bersukacita. Menjangkau banyak jiwa bagi Kristus agar mereka diselamatkan. Melakukan hal-hal yang mustahil menjadi mungkin. Jadi jangan ragu untuk bergabung dengan kami. Hidup kita akan menjadi lebih indah, lebih dari yang kita bayangkan. Join us. Welcome home. Shalom Voltagers! Come on semuanya bangkit diri, kita memuji Tuhan yang antusias. Come on! Sama-sama katakan. Sembahlah segala kegemaran, gelap Kau hadir di jiwaku, Bapa-Ku, ku dibuatmu. Belenggu tak dipatahkan oleh kuasa salib-Mu.
ku hidup bagimu. Yes, amen, come on say. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaanmu. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Kau ubahkan diriku menjadi ciptaan baru. Kini ku hidup bagimu. Come on, Bolton, say. Ku tahu diriku menjadi ciptaan baru. Karena kasih-Mu ku akan selalu bersorak. Hey, hey, Yesus dan Tuhan. Hey, hey, Yesus dan Tuhan. Sekali lagi ya, katakan. Hey, hey, Yesus dan Tuhan. Wow. Hey, hey, Yesus dan Tuhan. Terima kasih sama-sama Tuhan kita. Haleluya. Siap lebih lagi, amin. Amin. Are you ready? Come on, semuanya tepuk tanganmu, Pak. Everybody close your eyes. Ikutin gerakannya Kak Ivana ya. Come on. 1, 2, 3. Yang di rumah ikutin dong. Come on, sing. Terang-Mu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memuji-Mu. Katakan hidupku, hidupku tak sama sejak Kau ada. Dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu. Are you ready for jump? Come on. 1, 2, 3, jump. Keagungan-Mu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Sekarang yang ada tak menciptakan Kamu. Come on. Woo. Sungguh tiada tandingan. Come on. Lebih biasa gitu. Kita tinggi-tinggian ya. Are you ready? Come on, jump. Kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Sekarang yang ada tak terciptakan karya-Mu. Sungguh tiada tandingan. Sungguh tiada tandingan. Kita lompat yang paling tinggi. Come on. 1, 2, 3, jump. Engkau yang tahu Tuhan Yesus mulia, katakan haleluya. Lebih keras lagi, say haleluya. Mari kita tinggikan Dia, come on. Nyanyikan dengan suara terbaikmu. Yes. To God be the glory. For the things He's done. To God
Shalom Voltagers, senang sekali kakak bisa bertemu dengan kalian di Bara Voltage Online minggu ini. Buat kalian yang baru pertama kali hadir di Bara Voltage Online minggu ini, kakak ucapkan welcome home, welcome to Voltage Online Service. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita saksikan pengumuman untuk sepekan ke depan, so let's check it out. CG adalah tempat di mana kita bisa bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Jadi buat kalian yang ingin tergabung di dalam CG, kalian bisa hubungi nomor di sebelah sini. Dan untuk info seputar ibadah minggu depan, kalian bisa cek infonya di Instagram gereja kita di @gms_sidoarjo. Sekian dulu Voltage News untuk minggu ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, stay safe, and God bless you. Bye-bye. Jangan lewatkan firman dan doa bersama Pendeta Samuel Muji dan Pendeta Lanitan. Setiap hari Kamis pukul 7.30 malam, live melalui Instagram dan YouTube PS Lanitan. Untuk permohonan doa dan kesaksian, Anda dapat mengirimkan direct message di Instagram @pslanitan. Mengikuti ibadah secara online, Anda dapat mensubscribe akun YouTube GMS Jatim Bali Nusa dan YouTube GMS Australia. Dan untuk mendapat update video khotbah Pastor Lanitan, Anda dapat mensubscribe akun YouTube Pastor Lanitan dan mengaktifkan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda dapat melihat di Instagram Gereja Mawar Sharon di kota Anda masing-masing. Mari menjadi berkat lewat kesaksian Anda dengan mengirimkan melalui Instagram GMS Sidoarjo atau di nomor WhatsApp 0896 6771 6771. Mari Voltagers, kita hampiri Tuhan hari ini. Kita sembah Tuhan, kami mengasihi-Mu Tuhan, bahwa kami dekat dengan-Mu. Sekira para puji. Nyanyikan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Kami bawa hati kami Tuhan, ku bawa hati penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan. Yes, Jesus. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, yes, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Mari kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena
angkat suaramu, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk menyenangkan kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Mari naikkan penyembahanmu, katakan mengikut Yesus. Kami mau mengikut Engkau Tuhan. Aku kesukaan kami. Aku mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Voltage, biar kita rasakan hadirat Tuhan hari ini. Sekalipun di rumahmu masing-masing, Tuhan bisa jamah kamu secara personal. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita sembah Dia. Koramata kasyikita. Kami mengasihimu, bawa kami dekat, Tuhan. Kami mengasihimu. Jesus. We love you, Lord. We love you. Bisa taruh tanganmu di dadamu. Engkau yang mau mengikut Yesus lebih lagi, nyanyikan lagu ini dengan suaramu yang terlembut. Katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hati, kami bawa hati kami Tuhan, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembah
kasih ya Tuhan, kalau kami boleh beribadah hari ini, urapi setiap kami, berbicaralah karena kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita dari rumah masing-masing. Shalom semua, senang sekali karena bisa berjumpa dengan kalian hari ini. Ya, tema hari ini adalah aku tidak khawatir. Sama-sama dengan Kak Novi katakan, aku tidak khawatir. Sekali lagi, aku tidak khawatir. Ya, hari-hari ini dunia sedang mengalami yang namanya ketidakpastian. Hanya satu kepastian, yaitu ada di dalam Tuhan. Ketika kita punya Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan itu take control atas hidup kita. Tuhan itu tidak lepaskan kita, tidak tinggalkan kita, katakan amin. Tetapi kita manusia wajar untuk merasa khawatir. Kekhawatiran itu apa sih Kak? Kekhawatiran itu adalah perasaan gelisah atau cemas terhadap sesuatu hal yang belum pasti. Mungkin belum terjadi, tapi kita sudah khawatir duluan. Udah overthinking. Jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan nanti terjadi ini, terjadi itu, jangan-jangan. Nah, Kak Novi tulis ada 3 kekhawatiran. Yang pertama adalah kekhawatiran masa lalu. Kekhawatiran yang ada di masa lalu, tentang masa lalu. Biasanya itu disebut sama yang namanya intimidasi. Mungkin pernah terjadi di masa lalu suatu peristiwa atau masalah, hal yang memalukan atau menyakitkan. Sehingga kita tidak bisa melepaskan itu di masa lalu. Kita selalu ingat kita pernah disakiti oleh orang ini atau orang itu. Terus itu mengintimidasi kita. Kita khawatir. Ya, kita khawatir, kita tidak bisa melepaskannya. Kita terus mendendam. Terus berpikir kepingin balas. Karena kekhawatiran-kekhawatiran di masa lalu yang tidak diselesaikan. Yang kedua adalah kekhawatiran tentang masa ini. Ya, masa sekarang ini. Hari-hari ini. Misalnya tentang apa? Tentang masalah yang sedang dihadapi saat ini. Mungkin ada anak-anak yang sedang berdoa untuk orang tuanya. Khawatir kenapa? Karena pekerjaan papa mama mungkin sedang ada masalah. Ada anak-anak yang berdoa supaya papanya mungkin dapat pekerjaan yang baru. Ada juga yang berdoa supaya bisa tetap sekolah di tempat yang baik. Ada yang khawatir, bagaimana ya besok makan apa? Atau besok sekolah di mana? Khawatir misalnya yang terjadi tentang penghidupan. Ya, misalnya khawatir tidak bisa mengerjakan PR atau pelajaran tertentu. Kak Novi masih ingat gitu ya, ketika Kak Novi sekolah dari SD, SMP sampai SMA, Kak Novi selalu khawatir ketika hari itu datang. Hari apa? Hari ada pelajaran matematika. Itu tiap kali ada pelajaran matematika, pagi itu seperti malas mau bangun. Karena Kak Novi merasa Kak Novi tidak bisa mengerjakannya. Kak Novi malas mau bangun, Kak Novi aduh bisa gak ya hari ini di skip. Tapi kalau ada pelajaran bahasa Inggris atau IPS gitu ya, sejarah, Kak Novi suka. Tidak ada masalah bangun pagi. Tapi begitu ada matematika, gurunya mau datang padahal. Itu tangan udah dingin semua. Tegang gitu ya, perutnya tiba-tiba jadi mules padahal nggak makan apa-apa yang bikin perut mules. Ketika gurunya bilang ayo PR-nya dibuka, kalau langsung dikumpulkan enak gitu ya, tinggal dicoret-coret nanti dikembalikan. Tapi kalau PR-nya dibuka lalu diulas gitu ya, suruh kerjain di papan tulis, Kak Novi gemeteran. Terus berdoa, jangan saya gitu ya, Tuhan tolong jangan aku. Kenapa? Karena khawatir tidak bisa mengerjakan. Nah, terus ada yang ketiga, kekhawatiran tentang masa depan. Kekhawatiran yang terjadi di masa depan, misalnya kita berpikir khawatir bahwa kita mungkin tidak punya cukup uang untuk besok kuliah. Mungkin hari ini kita lihat keadaan sekitar gitu ya, kok tidak memungkinkan ya. Untuk makan aja susah, gimana aku mau sekolah di luar negeri. Gimana ya gitu ya. Atau ada juga orang-orang yang berkaitan dengan masa lalunya. Misalnya mau mengampuni, tapi kita takut disakiti lagi. Nanti kalau aku ampuni kakakku, jangan-jangan nanti kapan-kapan aku disakiti lagi.
Kalau aku pinjemin mainanku 1 kali atau aku pinjemin barang gitu ya, jangan-jangan nanti dipinjem terus, khawatir ya. Kalau aku maafkan, jangan-jangan nanti dia menyakiti lagi di masa depan. Itu kekhawatiran yang belum terjadi di masa depan, tapi kita udah pikirin sekarang. Bisa ngerti ya? Orang yang khawatir itu tidak bisa enjoy hidupnya. Khawatir itu manusiawi karena kita manusia yang lemah, kita nggak tahu masa depan kita juga nggak bisa ubah masa lalu kita. Tapi kalau kita terus-terusan khawatir, hidup kita tidak jadi produktif karena kita terlalu takut untuk melangkah. Kita khawatir kita tidak bisa. Ada banyak orang itu bilang bahwa aku tidak bisa mengampuni. Kenapa? Ya nggak bisa, sulit. Lalu apa yang terjadi? Dia hidup di dalam masa tidak mau mengampuni, mendendam, sehingga di masa depannya pun tidak menemukan kebahagiaan. Dia jadi orang yang tidak gampang percaya sama orang. Dia takut nanti disakiti. Takut disakiti, dia khawatir akan disakiti lagi. Sehingga apa yang terjadi? Tidak punya banyak teman. Tidak punya banyak peluang, tidak punya banyak kesempatan. Nanti gagal lagi gimana? Takut mencoba. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Khawatir manusiawi. Kadang kita merasakannya. Tapi kalau terus-terusan khawatir, itu akan berubah menjadi rasa takut. Rasa takut yang berlebihan itu akan berdampak buruk. Beberapa orang karena tidak bisa mengatasi rasa khawatirnya, ingat ya tadi Kak Novi cerita ya, aduh perutnya sakit. Coba bayangin kalau itu terus-menerus tidak diatasi. Banyak kan orang-orang yang sakit parah karena apa? Karena khawatir. Banyak orang yang sakit parah karena apa? Karena tidak mau mengampuni. Apa hubungannya Kak? Karena ketika kita sakit gitu ya, kenapa bisa sakit? Karena mungkin kita sedang memikirkan sesuatu. Tubuh kita nggak kuat, akhirnya terjadilah sakit penyakit. Kenapa kita mikir sesuatu? Karena kita mungkin susah melepaskan pengampunan, kita tidak berani mencoba, guilty, penyesalan yang tiada akhir. Aduh, dulu seandainya aku pilih SMP ini, pasti aku gitu ya. Menyesal dengan keputusan di masa lalu. Ketika kita terus khawatir, timbul rasa takut, maka apa yang terjadi? Ada banyak orang mengambil jalan pintas. Contoh nih ya, kalau takut berlebihan misalnya seperti Kak Novi tadi ya, aduh gak bisa matematika, takut berlebihan, apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa, nyontek aja. Tidak mau berusaha, tidak bisa sampai hari ini. Tapi hari itu Kak Novi memutuskan gitu ya, Kak Novi belajar dengan keras, Kak Novi hafalin bukan cuma rumusnya, tetapi juga sampai angkanya. Jadi ketika ujian itu sampai hanya tinggal ganti angka, karena semuanya udah Kak Novi hafalin, akhirnya Kak Novi bisa mengerjakannya. Tapi kalau tidak diatasi, pilihannya jalan paling enak, paling mudah, ya udahlah contek aja. Orang yang khawatir gitu ya, khawatir misalnya nanti di masa depan gimana, ya udahlah enjoy aja. YOLO gitu ya, you only live once ya. Cuman berpikir bahwa hidup ini hidup sekali. Ya udah, dinikmati aja udah sekalian. Nggak tahu apa yang terjadi besok. Kita nggak berpikir tentang masa depan karena kita apatis sama masa depan. Karena terlalu khawatir, saking khawatirnya akhirnya kita jadi nggak peduli. Ada juga beberapa orang karena saking ketakutannya di dalam hidup tentang masa lalu dan masa depan, mengambil jalan pintas, yaitu apa? Bunuh diri. Bunuh diri karena stres hidup di dunia, tambah stres ketika setelah mati. Karena orang bunuh diri pasti nggak ada di surga. Coba bayangkan, naaskan hidupnya. Oleh sebab itu Kak Novi akan kasih tahu kalian gitu ya. Kak, ketika khawatir gimana? Apa yang harus kita alami? Mari kita buka sama-sama di dalam kitab Filipi. Oke, Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Filipi 4 ayat yang ke-6 sampai ke-7 Kak Novi akan bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Poin pertama kalian tulis. Untuk mengatasi rasa khawatir, ya, nyatakanlah segala hal dalam tentang keinginanmu dalam apa? Doa, permohonan, dan ucapan syukur. Tuhan itu kasih tahu sama manusia, karena Tuhan tahu manusia itu terbatas.
Manusia itu kalau khawatir tuh bawaannya parah gitu ya. Akhirnya Tuhan tulis lewat Rasul Paulus, dikatakan bahwa nyatakanlah dalam apa? Doa. Teman-teman kita mungkin berpikir bahwa kak doa itu kuno kak gitu ya. Masa tiap masalah jalan keluarnya doa. Iya, kenapa? Karena doa itu menarik kuasa Tuhan untuk bekerja. Ketika kita berdoa bahkan berbahasa roh, Tuhan itu mengerjakan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Kenapa kita berdoa? Karena kita tahu bahwa kita ini adalah buatan tangan Tuhan. Ingat ya, waktu kita masih kecil, kita diajarikan doa adalah bercakap-cakap dengan Tuhan. Kita tahu bahwa kita ini manusia tidak tiba-tiba ada di bawah pohon pisang gitu ya. Kita tidak lahir tiba-tiba ada di dalam buah kelapa. Kita ini diciptakan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, sama seperti mama kita. Mama kita paling tahu anaknya suka apa, anaknya bagaimana, di dalam tubuh anaknya ini ada apa aja, mungkin ada tanda lahir di kaki. Mamanya tahu, kenapa? Karena mama yang melahirkan anaknya, paling kenal, apalagi Tuhan. Tuhan melebihi orang tua kita, mengenal kita bahkan sebelum kita itu dilahirkan. Oleh sebab itu ketika kita khawatir, katakanlah dalam doa. Berbahasa roh, berdoalah. Kadang-kadang kita mungkin bilang kayak, Kak, kalau doa itu bisanya cuma sebentar. Enggak apa-apa. Berbahasa roh. Kejarlah. Kejarlah Tuhan gitu ya. Jangan kejar pemikiran kita sendiri. Doa orang benar, kalau yakin didoakan, itu besar kuasanya. Suatu ketika Elia berdoa gitu ya. Bersungguh-sungguh berdoa. Supaya apa? Hujan jangan turun. Dan benar, hujan itu tidak turun selama 3 tahun 6 bulan atau 3,5 tahun. Wow. Ingat ya, ketika Nabi Elia juga melawan nabi-nabi Baal, dikatakan bahwa mereka ini, Nabi Elia punya mezbah persembahan juga, Nabi Baal juga. Ayo siapa yang paling cepat membakar persembahan itu tanpa api. Jadi Tuhan yang akan menyambarnya gitu ya, apinya itu api dari benar-benar dari Tuhannya. Nabi Baal membakarnya, mereka menggores-gores tangan mereka menari-nari berdoa, gak karu-karuan gitu ya. Lalu apa yang terjadi? Tidak terbakar. Sampai sore, giliran Nabi Elia mempersembahkan bakarannya juga. Malah hari ini, airnya yang kali ini Nabi Elia airnya dikasih air. Bayangin coba, mana ada kayu yang terbakar kalau dikasih air. Karena kan kayu menyerap air, ya gak bisa. Kayu kering bisa dibakar. Tapi hari itu disiram lagi. Begitu banyak sampai mungkin menggenang gitu ya. Basah semua. Lalu Elia coba berdoa. Tidak berteriak-teriak, tidak menggores-gores tubuh. Tahu apa yang terjadi? Persembahan Elia tiba-tiba terbakar. Menyala apinya. Wow. Nyatakanlah dalam doa. Apa yang manusia tidak bisa lakukan, Tuhan bisa lakukan. Apa yang hari ini kamu pikirkan, apa yang kamu khawatirkan. Kamu mungkin tidak bisa dapat jawabannya di sekitarmu. Atau kamu dapat jawabannya dari Google mungkin. Tapi kamu bisa mendapatkannya di dalam Tuhan, katakan amin. Yang kedua adalah permohonan. Permohonan itu adalah seperti kita ini mau minta tolong sesuatu. Ya, kalau Kak Novi mau minta tolong nih ya, misalnya nih seseorang. Untuk ambil handphone Kak Novi. Ketika Kak Novi minta tolong, ada bagian di mana dia akan mengambil handphone ini, lalu Kak Novi harus lepas. Coba bayangkan kalau Kak Novi minta tolong, nih tolong bawain ya. Tapi Kak Novi genggam terus, kira-kira bisa lepas nggak? Nggak bisa. Bisa ditaruh nggak handphonenya? Nggak bisa. Karena gimana dong? Kak Novi masih pegangin terus. Sama seperti ketika kita minta tolong kepada seseorang, kalau kita memohon sesuatu sama Tuhan, ada bagian di mana kita menyerahkan kekhawatiran kita, percaya sama jawabannya Tuhan. Kita jangan dikte Tuhan. Tuhan, aku minta tolong ya Tuhan ya. Aku khawatir gitu ya. Khawatir Tuhan karena aku ini gak bisa pelajaran bahasa Inggris nih. Tuhan nanti kira-kira ya, Tuhan pokoknya berkati orang tuaku supaya orang tuaku bisa kasih les aku bahasa Inggris nanti. Teman-teman, kita boleh gak berdoa? Berdoa. Boleh nggak berdoa memikirkan caranya? Boleh, tapi kita tidak bisa menuntut Tuhan. Oke, ada kalanya kekhawatiran kita itu just let go and let God.
Kalau kita terus pikirin, hidup kita nggak bisa enjoy. Padahal hidup itu tidak tentang hanya les bahasa Inggris. Hidup itu bukan tentang satu dendam atau satu ketakutan, kekhawatiran terhadap sesuatu. Hidup kita punya banyak aspek. Jangan terus tuntut Tuhan. Jawabannya sekarang lah Tuhan, sekarang. Mau handphone baru, aku dikhawatir Tuhan. Nanti kalau aku gak punya handphone baru gimana dong? Nanti aku khawatir nih Tuhan. Pokoknya gimana ya Tuhan ya? 1 minggu ya Tuhan. Kalau gak 1 minggu Tuhan gak kasih, gimana ya caranya ya? Jangan. Kasih waktu untuk Tuhan bekerja. Ketika kita sudah berdoa, kita meminta sesuatu kepada Tuhan. Maka selebihnya adalah belajar untuk menyerahkannya. Belajar untuk mulai sedikit memikirkannya. Karena kita tahu Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan curiga. 1 minggu kok gak datang nih jawaban doa ya? Aduh lama nih, 2 minggu kok gak datang ya? 3 minggu, aduh gimana ya? Doa juga udah mulai males gitu ya, jawaban doa belum datang. Kita curiga sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan itu gak sayang sama aku lah. Jangan-jangan rugi dong ikut ibadah online kalau Tuhan gak jawab doaku. Mulai gitu ya mengungkit-ungkit. No, kita bukan generasi yang mengungkit-ungkit. Amin. Kita bukan generasi yang komplain sama Tuhan. Bukan. Kita generasi yang percaya kepada Tuhan. Sekalipun belum melihat katakan amin. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, lalu berikutnya ucapan syukur. Ketika kita sudah berdoa memohon, yang berikutnya adalah ucapan syukur. Ngucap syukur kalau udah dapat barangnya ya enak lah. Tiba-tiba dapat handphone baru, happy, thank you Tuhan, happy, so happy. Thank you ya, thank you Tuhan, thank you Tuhan. Aku mengucap syukur, Tuhan biar handphone ini untuk kemuliaan-Mu. Tapi kalau kita berdoa, belum datang jawabannya, what should we do? Apa yang harus kita lakukan? Mengucap syukur itu bukan tentang sudah ada barangnya atau enggak. Tapi mengucap syukur karena kita ini percaya. Itu adalah sikap hati kita. Untuk apa? Untuk percaya sama Tuhan. Terucap lewat apa? Kata-kata. Sikap hati terucap lewat kata-kata. Itu adalah ucapan syukur. Suatu ketika, Kak Novi punya anak masih kecil gitu ya. Dia itu kepingin sesuatu, tapi Kak Novi agak lupa sih kepingin apa gitu ya. Mungkin anggaplah kepingin diajak ke mall gitu ya. Suka sekali ke mall. Lalu dia itu suatu ketika Kak Novi bilang seperti ini, ya nanti ya ke mall ya, nanti ke mall. Tapi kan belum sempat gitu kan. Lalu suatu ketika dia datang, dia kasih senyum yang manis terus bilang gini, Mami thank you ya. Thank you apa? Thank you ya, kira udah diajak ke mall gitu ya. Karena nggak tahu itu nyindir atau enggak. Tapi dengar anak seperti itu dan dia nggak komplain, dia nggak gulung-gulung gitu ya. Nggak terbiasa gulung-gulung kalau minta sesuatu. Itu membuat Kak Novi ini kepingin mengabulkannya dengan segera. Oh iya, oke, nanti kita ke mall ya. Simple. Ketika dia nggak menangis menggulung-gulung gitu ya, tidak rewel, tidak mengungkit-ungkit. Tadi katanya mau ke mall. Hati orang tua itu jauh lebih kepingin memberkati. Sama seperti kita kepada Tuhan, ketika kita ini tahu how to thank you gitu ya, how untuk merasa grateful, merasa thankful gitu ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu terlebih rindu untuk memberkati kita, memberikan jawaban yang terbaik. Tapi berapa dari kita ketika jawaban itu belum datang? Iyalah Tuhan tuh pasti lebih sayang lah sama temanku yang ini. Tuhan itu lebih sayang, Tuhan tuh gak dengar aku. Mana katanya waktu Tuhan waktu yang terbaik, tapi kok lama. Ya kan gak ada jeda waktunya. Jangan terlalu curiga sama Tuhan. Karena kita khawatir bukan berarti Tuhan itu harus segera. Bisa ngerti ya? Karena kita ini sedang ada di dalam masalah, ada dalam kepikiran. Bukan berarti Tuhan tuh harus memuaskan semua keinginan kita. Kalau semua keinginan kita, bayangin kalau anaknya Kak Novi harus Kak Novi turuti gitu ya. Ngomong kayak gitu jam 11 malam, mall mana yang buka jam 11 malam? Orang tua tahu waktunya, kapan untuk mengajak, kapan untuk mengajar, kapan untuk memberitahu sesuatu. Sama seperti Tuhan. Ketika ucapkanlah dalam doa, permohonan dan ucapan syukur, enough. Grateful Tuhan, kalau jawabannya lama atau cepat, aku tetap menyembah Tuhan. Aku tetap mengucap syukur, thank you ya Tuhan. Jawabannya pasti pas pada waktunya. Kalau seandainya pun belum dikabulkan, enggak apa-apa Tuhan, wes waktunya pasti yang terbaik. Kalau kita bisa bilang seperti itu, Kak Noy percaya, hidupmu mungkin tidak bebas dari masalah. Tapi hidupmu mungkin akan
akan bebas dari rasa khawatir. Tapi ketika kita terus menggerutu, terus mengomel, kurang ini hidupnya, kurang itu, lihat sana, lihat sini. Berapa banyak dari kita hari ini mungkin gitu ya suka baca sosmed, kita lihat teman kita, mereka punya ini, mereka ini libur masa stay at home, mereka punya mungkin gadget baru, mungkin dibelikan games konsol baru atau apa. Kita mulai iri, kita gak punya, kita sendiri dimarahin terus sama orang tua mungkin ya. Dikeluhin terus yang nanti kita gak punya uang lah, nanti gak, diomelin terus, kita sumpek gitu ya. Kita jadi jenuh di rumah. Hidup kita mulai khawatir. Tapi ketika kita punya 3 hal ini, doa, permohonan, dan ucapan syukur. Kak Novi percaya, pasti kekhawatiran itu akan segera pergi. Apa yang datang? Yang datang adalah iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kekhawatiran pergi, yang datang adalah iman, percaya, pengharapan pasti akan terjadi, dan kasih. Tidak ada pun, tidak dituruti pun, I'm okay. Bisa nggak punya respon hati kayak gitu? Ya, suatu ketika Kak Novi pernah sakit, sakitnya agak parah gitu ya, Kak Novi pendarahan, jadi itu parah sekali 4 bulan. Kak Novi takut karena jangan-jangan itu nanti bisa jadi kanker. Ketika pergi ke dokter itu ya, Kak Novi mulai menangis gitu karena takut. Periksa pertama akhirnya harus jalani operasi kecil seperti kuret gitu ya. Lalu ketika itu mau ambil hasil lab itu Kak Novi juga nangis tambah kenceng gitu ya. Kenapa? Karena takut gitu ya. Sampai satu titik karena Kak Novi ini sudah bosen, ketakutan terus, khawatir terus, mikir terus gitu ya. Setiap kali buka internet selalu itu jawabannya itu mengarah ke sana gitu ya. Sampai satu titik Kak Novi mendeklarasikan iman. Kak Novi bilang, Tuhan sakit gak sakit, aku akan tetap melayani Tuhan. Kalau aku mati cepat, aku pastikan hidupku berguna. Tapi kalau aku masih punya banyak waktu, aku akan lebih keras lagi bekerja buat Tuhan. Aku akan menggembalakan lagi, lebih keras lagi, lebih banyak lagi, mencari banyak jiwa-jiwa yang terhilang, lebih banyak lagi. Akan lebih semangat lagi kerjanya. Tapi seandainya pun memang itu bagian, gak apa-apa. Sakit pun tak buktikan kalau Tuhan itu baik untuk hidupku. Kalau kita bisa sampai di level sana, Tuhan akan mengabulkan doa kita. Tuhan akan menjagai kita. Tuhan tidak akan mengecewakan. Tapi lahirnya bukan dari hati yang mengancam loh ya. Lahirnya dari ketulusan. It's okay Tuhan kalau memang bukan itu jawabannya yang diberikan. Aku akan tetap beriman kepadamu. Lalu yang berikutnya, tadi yang poin pertama kan kalian tulis ya, doa, permohonan, dan ucapan syukur. Terus gimana Kak ngatasi rasa khawatir lagi? Yang kedua itu adalah temukan orang yang tepat untuk menceritakan kekhawatiranmu. Oke? Temukan orang yang tepat. Jangan cerita sembarangan. Oh ketemu orang ini cerita, aku dikhawatir sebenarnya, cerita teman yang ini, cerita lagi. Aku nganggur Kak. Aku punya banyak waktu untuk menceritakan kekhawatiranku. Tahu nggak, menceritakan kekhawatiranmu ke banyak orang yang tidak tepat, jangan-jangan kekhawatiranmu itu menular. Dan kamu tidak mendapat jalan keluar. Cerita sama siapa? Sama orang tua mungkin. Yang kedua, sama pemimpin rohani. Kamu punya kakak-kakak, gembala-gembala anak di sekitarmu, temukan, ceritakan kekhawatiranmu. Supaya apa? Ada yang mendoakanmu, yang pertama. Yang kedua, kasih tahu yang sebenarnya terjadi. Karena kita khawatir, karena kita nggak bisa temukan jalan keluar. Tapi orang yang lebih dewasa, mungkin mereka bisa memberikan caranya, mengatasi. Kak Novi, beberapa orang gitu ya datang ke Kak Novi, terus mereka datang menceritakan kekhawatirannya, menangis-nangis gitu ya, kadang-kadang itu belum terjadi gitu ya. Terus Kak Novi merasa bahwa tidak seperti itu kejadiannya. Tidak akan seperti itu akhirnya. Kak Novi ceritain, Kak Novi kasih tahu, jangan terlalu berpikiran berlebihan. Jangan overthinking, jangan khawatir berlebihan karena Kak Novi kok tidak melihat itu akan terjadi di hidupmu. Oh gitu ya Kak. Temukan orang yang tepat untuk kasih tahu kamu, nasihati kamu. Apa yang harus kamu lakukan? Ya, jadi jangan cerita sembarangan. Oke. Lalu berikutnya adalah yang ketiga, yang terakhir. Yang ketiga adalah mengalahkan kekhawatiran dengan melakukan yang terbaik di masa ini. Contohnya gini, ada kan orang yang misalnya khawatir kayak besok itu kamu kepingin jadi dokter. Tapi kamu berpikir bahwa biayanya mahal Kak, mana mungkin keluargaku bisa biayain aku jadi dokter. Teman-teman, itu pikiran manusia.
Oke. Doalah untuk kamu bisa meraih cita-citamu. Tetapi jangan patah semangat terus berpikir bahwa aku nggak bisa jadi dokter, ya udah aku malas-malasan aja. Jangan. Biaya atau apa itu kan nggak bisa kamu rangkai sekarang. Kamu masih kelas 7, kelas 8. Berdoalah untuk itu. Untuk cita-citamu yang setinggi langit itu. Tetapi lakukanlah yang terbaik sekarang. Jangan lakukan yang terbaik. Nanti aja Kak, kalau SMA Kak, kira-kira orang tuaku kira-kira bisa biayain ya. Baru aku belajar. Terlambat. Belajarlah dari sekarang. Belajarlah seakan-akan kamu sudah punya jaminan kamu akan menerimanya. Belajarlah, upgrade-lah dirimu. Jangan malas. Oke, jangan terlena dengan keadaan beberapa bulan ini yang harus school from home. Enggak apa-apa, belajarnya di rumah. Tapi terus jangan malas. Kamu harus mendisiplin dirimu seakan-akan kamu itu udah punya jaminan bahwa kamu akan jadi dokter. Bisa paham? Demikian juga dengan hal-hal yang lain. Mungkin kamu takut memaafkan orang di masa depan. Gimana nanti kalau disakiti? Maafkan. Jangan berpikir orang itu akan melakukan kesalahan lagi. Terus gimana Kak? Kalau nanti melakukan kesalahan lagi, ya diampuni lagi. Tapi hari ini kamu belajar di area mana kamu sering disakiti. Kalau kamu tahu kamu punya teman gitu ya, temanmu itu mengecewakanmu karena dia membongkar ceritamu gitu ya. Berarti ampuni dia. Tapi kamu harus berhati-hati, jangan cerita terlalu banyak kepada orang ini. Lakukan yang terbaik di masa ini. Jangan jadi orang yang takut, menutup diri, membentengi diri, apalagi tidak terima masukan. Dibilangin sama orang gak bisa, gak mau. Bukan itu maksudnya, gak mau. Jangan jadi orang yang bebal karena rasa khawatirmu. Amin. Kenapa? Karena kita ini harus terus berjalan di masa depan. Orang yang khawatir itu tidak bisa menikmati masa depannya. Orang yang khawatir itu tidak bisa menikmati hidupnya. Hidup cuma sekali, slogan dunia itu adalah, kalau Kak Novi adalah ketika kita melakukan yang terbaik dari hari ini. Bukan tentang menikmati itu adalah, oh ya udah kita berbuat dosa aja, hidup cuma sekali. Jangan. Hidup cuma sekali, jangan sampai menyesal. Kalau ada penyesalan, it's okay, kita tidak bisa ubah masa lalu. Tapi kita bisa mengerjakan yang terbaik di masa ini. Supaya masa depan kita berubah. Tidak seperti masa lalu kita. Katakan amin. Pengharapan terus ada, jangan menyerah. Kak Novi percaya, voltage. Kak Novi berdoa untuk kalian secara khusus. Kak Novi mau pesan sama kalian. Siapapun kalian hari ini yang melihat khotbah ini. Kak Novi minta satu, jangan terhilang ya. Jangan terhilang. Oke? Tetap cari Tuhan. Tetap beribadah. Tetaplah CG, jangan kendor. Tetaplah menginjil, jangan takut. Jangan terhilang di masa ini. Ya, apa yang sudah kamu lakukan di masa lalu itu sudah luar biasa. Kamu mengikut Tuhan dengan setia. Tapi hari ini meskipun kita belum bisa beribadah bersama-sama dalam satu ruangan, jangan terhilang. Pegang Tuhan dalam hidupmu. Kalau ada pilihan untuk khawatir, pilihlah untuk ingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di masa lalumu. Kalau Tuhan sudah mengerjakan kebaikan di masa lalu, apalagi di masa depan, Tuhan pasti sediakan yang terbaik. Katakan amin. Mari kita semua berdoa. Tundukkan kepalamu. Kita nyanyikan satu lagu ya. Satu lagu He Knows My Name. Tahu ya, nanti ada teksnya. Kak Novi undang semuanya untuk mari kita sama-sama berdoa. Koramana syaka payara manta syiki payara ramana shikira para pata syakara para shikira para. I have a maker. He formed my heart even before even time began. My life was in His hands. Say, I have a Father. I have a Father.
katakan He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees his tears that falls, and he hears me when I call. One more time. He knows my name. He knows my name. He knows my every thought. He sees his tears that fall, and hears me when I call. Mari taruh kedua tanganmu di dadamu, nyanyikan lagu ini dari awal. I have a maker. He formed my heart before even time began. My life was in His hand. I have a Father. I have a Father. He calls me His own. He never leave me, no matter where I go. Nyanyikan dengan iman. He knows my name. He knows my every thought. He sees his tears that fall, and hears me when I call. He knows my name. He knows my every thought. He sees its tears that fall, and hears me when I call. Kanoe akan berdoa untuk kalian yang hari ini mungkin kalian merasa khawatir akan hidupmu. Mungkin ada intimidasi masa lalu. Mungkin suara itu berkata bahwa kamu sudah berdosa, kamu tidak layak lagi. Itu bohong. Dalam Tuhan itu selalu ada pengampunan, selalu ada masa depan yang indah. Kalau plan A itu terbaik, huruf B juga bagus kan? C juga bagus, D juga bagus. Semua huruf itu diciptakan Tuhan baik. Kalau plan yang pertama mungkin tidak berhasil, bukan berarti plan yang kedua itu tidak lebih baik. Justru mungkin lebih baik. Jangan takut. Mungkin ada engkau yang juga khawatir tentang penghidupan hari-hari ini. Makan, minum, sekolah. Teman-teman, Tuhan bilang, bunga di padang itu Dia hiasi. Burung di udara itu enggak bekerja, tapi bisa makan setiap hari. Masa kita enggak lebih berharga daripada burung dan bunga? Don't worry, Tuhan itu baik. Tuhan itu tahu kok apa yang kita perlukan. Kalau kita nangis, Tuhan itu juga ada bersama dengan kita. Atau mungkin ada kalian yang hari ini takut sama masa depan. Gimana kak kalau papa tidak dapat kerja, mama tidak dapat kerja? Gimana kalau sakit, mungkin ada yang sakit, anggota keluarga tidak bisa sembuh. Gimana ya kak, gimana? Karena tidak punya jawabannya selain satu. Ayo sepakat berdoa sama Tuhan. Tuhan yang setia itu yang akan mengerjakan mujizat untuk hidupmu. Mujizat hari ini masih terjadi. Roh Kudus ada bersama dengan kita. Jangan takut. Karena saya akan berdoa untuk kalian. Ayo angkat tanganmu semua, angkat tanganmu. Angkat tanganmu semua hari ini tidak terkecuali.
Tuhan, di dalam dunia yang tidak pasti ini, kami tahu kepastian datangnya dari Engkau. Aku berdoa untuk setiap orang yang mengangkat tangan. Tuhan tidak melihat apakah kami pelayan Tuhan, apakah kami ini pemimpin, apakah kami hanyalah jemaat biasa. Atau kami orang yang pertama kali lihat ya Tuhan ibadah online ini. Tapi aku percaya ya Tuhan, Tuhan itu tidak terbatas, ruang dan waktu. Setiap orang yang mengikuti ibadah ini akan menerima upahnya, akan menerima jawaban doanya. Beri kami damai sejahtera ya Tuhan dan sukacita. Beri kami iman untuk terus melihat kepada Tuhan. Melihat pribadimu ya Tuhan yang besar. Bukan cuma melihat mujizatmu. Melihat siapa Tuhan yang kami miliki dalam hidup kami. Kami ini tidak berharga. Kami ini berharga bukan karena apa yang kami miliki. Tapi kami ini berharga karena kami punya Engkau yang berharga ya Tuhan. Aku berdoa, kuatkan dan teguhkan setiap tangan-tangan yang terangkat. Kasih tahu ya Tuhan kepada kami, apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Sambil kami menunggu jawaban doa kami terus melakukan yang terbaik. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada bersama dengan kami. Kami tidak sendirian. Enough. I have you, I have everything. Syakarapar. Mari kita berdoa menyembah Tuhan. Syakarapara. Syakarapayarara mana syakarapayarala. Maka roh itu akan membantu berdoa dalam mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Mari katakan He knows my name. Percayalah Tuhan mengenalmu. Name by name, nama demi nama. Tidak ada yang terluput satupun. He knows my every thought, and He sees each tear that falls, and He hears me when I call. I trust you, Lord. Sekira bayarana. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when. Mari nyanyikan ini dengan ucapan syukur dalam hatimu. Percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu. He knows my name. He knows my every thought. He sees each tear that falls, and He hears me when I call. And He hears me when I call. And He hears me when I call. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari terimalah doa berkat. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat-berkat yang terbaik dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan dari Allah Roh Kudus. Percayalah bahwa Dia menyertaimu, memberkatimu, membuat apapun yang kau lakukan menjadi berhasil selama kau memegang firman-Nya, hidup seperti apa yang diperintahkannya. Karena kau percaya Tuhan tidak akan meninggalkanmu. Terimalah hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya katakan amin. God bless you.